Assalamualaikum. Hai adik-adik sahabat juara, apa kabarnya? Semoga adik-adik sahabat juara tetap sehat selalu dan tetap semangat. Tak terasa, sebentar lagi kita akan masuki pekan tryout. Dan untuk video pembelajaran kali ini, kakak akan menyampaikan tentang pembahasan soal-soal persiapan akhir tahun. Yuk, kita mulai dengan soal yang pertama. Pada soal yang pertama, yang ditanyakan, bangsa Spanyol yang sampai ke Maluku di tahun 1521 dipimpin oleh. Untuk soal nomor pertama ini, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pelopor bangsa Barat yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Kedatangan bangsa Barat yang melakukan pelayaran pertama kali ke Indonesia adalah negara Spanyol dan Portugis. Adapun beberapa tokoh pelopor yang melakukan pelayaran pertama kali oleh bangsa Spanyol yaitu 1. Christopher Columbus. Christopher Columbus berhasil menemukan daratan yang sangat luas di belahan bumi barat yang kita kenal sekarang ini dengan benua Amerika. Kedua, Ferdinand Magelhaens. Ferdinand Magelhaens berhasil sampai di Filipina. Dan yang ketiga ada Sebastian Elcano yang berhasil sampai ke Maluku di tahun 1521. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C. Next, kita ke soal selanjutnya di soal nomor 2. Di soal nomor 2 yang ditanyakan, markas besar VOC di Belanda terletak di. Pada soal nomor 2, kita akan membahas tentang pembentukan VOC di Indonesia. Belanda pertama kali datang ke Indonesia mendarat di kota Banten pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan disusul oleh Jacob van Eyck di tahun 1598. Pada tahun 1602, Belanda membentuk VOC di Indonesia. VOC dibentuk oleh de Heren ke-17 atau 17 Dewan Direksi yang berpusat di Amsterdam, dan Peter Bot ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama. Sedangkan markas besar VOC di Belanda terdapat di Amsterdam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A. Dan untuk soal nomor 3 yang ditanyakan, komoditas yang wajib ditanam pada masa Kultuurstelsel adalah. Pada soal nomor 3 ini, kita membahas tentang kebijakan pada masa pemerintahan Jenderal Graaf van der Bos di Indonesia. Pemerintahan Jenderal Graaf van der Bos di Indonesia dimulai pada tahun 1817 sampai 1870. Pada masa pemerintahan Van der Bos diberlakukan sistem tanam paksa atau yang lebih kita kenal dengan Kultuurstelsel. Sistem tanam paksa ini diberlakukan untuk bertujuan mengisi kas Belanda yang kosong pada waktu itu. Adapun tanaman wajib yang ditanam yaitu kopi, teh, tebu, dan nila. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu yang B. Untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5, kita akan membahas tentang perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di soal nomor 4 yang ditanyakan, salah satu faktor yang menyebabkan munculnya perlawanan Pangeran Diponegoro kepada Belanda adalah. Nah, di sini kita akan membahas tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Kyai Maja, dan Sentot Ali Basyah. Adapun sebab perlawanan Diponegoro yaitu campur tangan tahta Yogyakarta, berkembangnya budaya barat, kebijakan Belanda menerapkan pajak, dan Belanda membangun jalan yang melewati makam leluhur di Tegarejo. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C. Pada soal nomor 5 yang ditanyakan, tokoh dari Kesultanan Banjar yang memimpin perlawanan terhadap Belanda adalah. Di soal nomor 5 ini, kita membahas tentang perlawanan rakyat Banjar. Perlawanan rakyat Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1863 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, dan Kyai Demang Laman. Akibat adanya campur tangan Belanda terhadap urusan kerajaan, menyebabkan meletusnya perang di tahun 1859. Setelah Sultan Adam mangkat, Pangeran Tamjidillah diangkat oleh Sultan Banjar. Padahal rakyat menginginkan Pangeran Hidayatullah menjadi sultan, karena Pangeran Hidayatullah adalah putra dari Sultan Adam. Adapun strategi perang yang dilakukan oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari dengan menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman
dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Dan akhir dari Perang Banjar, setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, serta Kyai Demang Laman ditangkap dan dihukum mati, perjuangan masih tetap berlanjut terhadap Belanda sampai abad ke-20. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D. Next, kita ke soal selanjutnya di soal nomor 6. Di soal nomor 6 yang ditanyakan, dampak pemberlakuan politik etis pada bidang edukasi adalah. Nah, di sini kita akan membahas tentang Indonesia di masa politik etis. Pada masa politik etis, yang lebih kita kenal dengan politik balas budi, dicetuskan oleh Theodor Conrad van Deventer. Theodor Conrad van Deventer juga menulis sebuah buku yang berjudul An Erfschuld atau Hutang Kehormatan. Di buku ini menjelaskan tentang Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Dan di masa politik etis juga terdapat trilogi Van Deventer. Trilogi Van Deventer terdiri dari irigasi atau perairan, edukasi atau pendidikan, emigrasi atau perpindahan penduduk. Adapun dampak dari trilogi Van Deventer dari bidang edukasi adalah munculnya golongan terpelajar atau para cendekiawan yang pada akhirnya terbentuklah pergerakan nasional di tahun 1908 sampai 1942. Dan untuk jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Pada soal nomor 7 yang ditanyakan, berdasarkan informasi di atas, organisasi yang dimaksud adalah. Di soal nomor 7 ini, kita bisa melihat pada kunci utamanya, yaitu di nomor 2. Didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang B. Pada soal nomor 8 yang ditanyakan, Jepang membentuk organisasi bernama Jawa Hokokai dalam rangka mencari simpati rakyat Indonesia. Pertanyaan yang tepat terkait dengan organisasi Jawa Hokokai adalah. Di soal nomor 8, kita membahas tentang organisasi masyarakat atau propaganda pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Organisasi masyarakat pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terdiri dari Gerakan 3A. Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan lambangnya yang berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Kemudian Gerakan 3A ini dibubarkan dan diganti dengan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai. Ketiga, Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dipimpin langsung oleh Jepang atau Gunseikan. Di tahun 1942, terbentuklah Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. Dan di tahun 1943, MIAI berubah menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang D. Next, kita ke soal berikutnya di soal nomor 9. Di soal nomor 9 yang ditanyakan, organisasi kepemudaan bentukan Jepang yang beranggotakan wanita adalah. Di soal nomor 9 ini, kita membahas tentang organisasi kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang. Organisasi kemiliteran pada masa Jepang di Indonesia terdiri dari 2, yaitu militer dan semi-militer. Organisasi militer terdiri dari Gigun atau peta khusus di daerah Sumatera, dan Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Sedangkan untuk semi-militer terdiri dari Joshi Senendan atau barisan pemudi dan Keibodan untuk barisan pembantu polisi. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Nah, adik-adik, bagaimana dengan soalnya? Mudah bukan? Dan sekarang kita memasuki soal terakhir, yaitu di soal nomor 10. Di soal nomor 10 yang ditanyakan, dampak positif kebijakan bidang pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah. Di sini kita membahas tentang dampak kependudukan Jepang di Indonesia dari segi positif dan segi negatif. Adapun dari sisi segi positif, yaitu munculnya sikap patriotisme, semua lapisan sosial dapat mengenyam pendidikan, mengenal struktur masyarakat seperti RW dan RT. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya rumusan yang menyebabkan tingkat kematian lebih tinggi
dan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan angka kelaparan semakin tinggi. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang A. Nah, adik-adik sahabat juara, sampai di sini dulu ya pembahasan materi tentang soal-soal persiapan akhir tahun. Tetap semangat dan salam NF juara.